Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini bukan pertanyaan ya, ini pendapat. Bun, Tuhan itu tidak punya keinginan karena Tuhan Maha Kuasa atas sesuatu. Oke. Kita berbeda dan ini tidak apa-apa ya. Ya, Tuhan itu Maha Kuasa atas sesuatu. Dan Tuhan itu tidak membutuhkan apapun sebenarnya dari kita. Tidak membutuhkan apapun dari manusia. Kita berdoa, tidak berdoa itu tidak ngaruh untuknya. Ya. Kita beriman dan tidak beriman itu enggak ngaruh untuknya karena dia tidak butuh apapun. Dia yang menguasai semuanya. Ya. Tapi kalau tidak punya keinginan, itu mungkin kita perlu sedikit cermati dan perlu kita kaji. Karena Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai rancangan atas kehidupan manusia. Gitu ya. Atau mungkin ekstrimnya Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai rancangan atas apapun yang sudah tercipta, yang sudah diciptakannya. Mungkin itu bisa dibahasakan dengan keinginan ya. Atau aku nggak ngerti ya pendapat kalian di luar sana, tapi ini menurutku, pendapatku ini. Nah, jadi Tuhan itu ya punya keinginan karena apa? Karena Tuhan itu punya rencana dan Tuhan itu punya rancangan atas kehidupan kita sebagai manusia, ya. Dan Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu, ya, secara langsung. Manusia itu butuh berproses untuk mendapatkan sesuatu. Manusia itu butuh memantaskan diri untuk bisa mendapatkan sesuatu. Jadi menurutku ya Tuhan menghendaki itu. Tuhan menginginkan itu. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri sebagai manusia. Karena kalau Tuhan udah tidak membutuhkan apapun. Untuk kita, untuk manusia itu sendiri, kita yang butuh berproses. Kita yang harus berproses. Kita yang butuh memantaskan diri dan kita yang harus memantaskan diri. Jadi semata-mata kepentingannya itu bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingannya adalah kepentingan kita sendiri. Untuk apa ya? Untuk kebaikan kita sendiri, untuk kemajuan kita sendiri. Gitu ya. Itu kalau menurutku ya. Dan kenapa kok aku selalu bilang kita harus memantaskan diri, kita harus memantaskan diri dan kita harus memantaskan diri. Iya. Kalau kita perhatikan ya, manusia itu punya banyak kebutuhan. Ya. Manusia itu punya banyak keinginan. Manusia itu punya banyak sekali cita-cita. Sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan semua yang dihadirkan di bumi itu akan dicukupkan kebutuhannya. Cukup ya, akan dicukupkan kebutuhannya. Tapi karena manusia bertumbuh, berkembang, punya akal, punya pikiran, punya nafsu, punya ego, dan punya semuanya, ditempellah itu semua di dalam tubuh kita. Akhirnya manusia tumbuh menjadi makhluk yang tidak hanya cukup butuhnya, ya, karena dia masih punya keinginan, dia masih punya ego, dia masih punya impian, keinginan, cita-cita, harapan dan segala macam. Akhirnya cukup itu tidak menjadi cukup. Apakah Tuhan itu akan memberi? Yes. Tuhan itu akan kasih. Tuhan itu akan kasih semua yang manusia inginkan.
even itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang kurang baik. Tuhan itu nggak pilih-pilih, semua dikasih. Dan kita harus paham dengan konsekuensinya gitu. Lah kapan semua itu akan dikasih? Yo ketika kita sebagai manusia itu sudah dianggap layak untuk mendapatkannya. Kita manusia dianggap cukup pantas untuk bisa mendapatkannya. Jadi ketika pada suatu titik apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, jangan-jangan ya kita masih dinilai kurang pantas untuk mendapatkannya, atau jangan-jangan kita dinilai kurang memantaskan diri untuk mendapatkannya. Kan ada tuh banyaklah kejadian yang jika kalian cermati, jika kalian pikirkan secara runut, itu pasti terjadi di kehidupan masing-masing kita. Kayak contohnya ya, aku dulu tahun 2010 ya karena keprihatinanku terhadap sebuah lingkungan yang aku lihat ya, dimana aku pernah tinggal di sana. Jadi aku menuliskan goal setting tahun 2010 ya. Aku menuliskan beberapa goals. Ada 3 atau 4 aku lupa ya. Dan di poin terakhir itu aku pernah tuliskan aku pengen waktu itu masih aku pengen membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Tahun 2010. Ternyata di tahun 2011 itu tidak terjadi, di tahun 2012 itu tidak terjadi, sampai aku benar-benar melupakan poin itu ya. Tapi di tahun 2015 aku udah lupa cita-cita untuk bangun sekolah gratis itu, aku udah lupakan. Tahun 2015 karena 1 dan 2 hal, akhirnya aku membangun rumah bangkit. Itu semacam kelompok belajar untuk anak-anak yang tinggal di Surabaya Barat. Jadi ada satu perkampungan di Surabaya Barat, itu perkampungan yang dikelilingi oleh perumahan-perumahan mewah. Jadi perkampungan itu ada di tengah, sementara kelilingnya itu adalah perumahan-perumahan mewah. Nah, aku juga nggak ngerti jalannya bagaimana, ceritanya bagaimana, ya berproses ya. Akhirnya 2015 aku bisa diberikan kesempatan untuk mendirikan rumah bangkit, kelompok belajar untuk anak-anak yang nggak mampu di belakang perumahan-perumahan mewah itu. Padahal ya, goal settingku 2010 yang poin keempat kalau nggak salah, nomor 4, itu aku udah lupa. Nah, setelah rumah bangkit itu ada ya, udah berjalan ya, dapat beberapa bulan, nggak sengaja aku bongkar-bongkar lemari ya, lemari bukuku aku bongkar-bongkar. Ada satu note ya di situ. Aku buka, di situ ada tulisanku, goal setting tahun 2010. Dan kalau nggak salah di poin yang keempat itu aku menuliskan aku pengen bangun sekolah gratis untuk anak-anak tidak mampu. Tapi memang yang terrealisasi bukan sekolah, yang terrealisasi adalah kayak semacam rumah singgah atau tempat mereka untuk belajar bersama, kelompok belajar rumah bangkit. Tapi itu miniatur dari sekolah yang aku idamkan pada saat tahun 2010. Mungkin menurut Tuhan aku tidak perlu membangun sekolah,
Karena pada saat itu yang dibutuhkan adalah kelompok belajar aja. Pada tahun 2015 sekolah di Surabaya masih gratis semua. Semua orang bisa bersekolah. Tapi mungkin ya kualitas yang ada di sekolah pada saat itu ya kurang memenuhi standar. Dan yang dibutuhkan mereka adalah kelompok belajar untuk support mereka. Di situ aku memberikan muatan-muatan tentang pendidikan karakter, budaya, tradisi, dan seperti itulah. Memperkenalkan mereka dengan kesenian juga. Mungkin bagi Tuhan kelompok belajar aja cukup, karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak di sekitar situ. Tapi coba cermati rentang waktunya. Dari aku menuliskan goals itu dari tahun 2010, ternyata terrealisasinya di tahun 2015, dan bukan sekolah yang terrealisasi tapi kelompok belajar. Jadi sebenarnya semua keinginan itu ya semua dikabulkan dengan beberapa catatan. Kita memantaskan diri untuk bisa mendapatkan berkatnya ya, atau sedikit digeser sesuai dengan kebutuhan pada saat itu oleh Tuhan, tapi tetap diwujudkan, tetap dikabulkan, tetap dikasih, tetap diberi. Aku membutuhkan waktu segitu lama untuk apa? Untuk memantaskan diri. Ternyata aku membutuhkan waktu segitu lama untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Ternyata karena mungkin ketika itu diwujudkan di tahun 2011, aku masih belum punya daya untuk bisa membiayai semua itu dengan biaya yang cukup besar. Aku berproses memantaskan diri sehingga menurut Tuhan itu pas untuk direalisasikan tahun 2015. Karena aku sudah cukup punya daya dan cukup bisa berupaya di situ untuk mewujudkan, dan itu semua terjadi benar-benar di luar kendaliku. Tahu-tahu bisa, tahu-tahu ada, tahu-tahu terjadi. Gitu teman. Jadi jangan pernah khawatir, apapun yang kita inginkan itu akan diwujudkan, tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk kita berproses ya, supaya kita dirasa cukup mampu untuk bisa menerima berkat-berkat itu, dirasa cukup layak untuk bisa menerima berkat-berkat itu. Supaya berkat-berkat itu benar-benar menjadi manfaat untuk kita gitu. Dan bisa menjadi manfaat untuk lebih banyak orang. Jadi kita membutuhkan dan Tuhan menginginkan itu. Tuhan tidak membutuhkan, manusia yang membutuhkan. Tapi Tuhan yang menginginkan supaya manusia-manusia itu berproses untuk memantaskan dirinya. Oke. Semoga menjawab pertanyaan ya. Mohon maaf jika ada ketidaksesuaian. Rahayu. Dadah.